Baik, terima kasih moderator. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Jadi, merek memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu perlindungan hukum. Jadi, merek melindungi identitas dan keunikan produk secara hukum supaya tidak mudah ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain. Yang kedua, memudahkan pemesanan dan pencarian produk. Dengan adanya merek, konsumen lebih gampang mengenali, mencari, dan memesan produk yang mereka inginkan. Lalu yang ketiga, ada membantu pencatatan persediaan dan akuntansi. Merek memudahkan perusahaan dalam mengatur stok barang serta pencatatan keuangan karena produk lebih teridentifikasi dengan jelas. Yang keempat, menunjukkan kualitas dan membangun loyalitas konsumen. Jadi merek menjadi tanda dan kualitas tertentu. Jika konsumen puas, mereka akan cenderung untuk membeli ulang dan setia kepada merek tersebut. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah mengamankan keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi merek bisa menjadi alat untuk bersaing dengan perusahaan lain karena merek kuat untuk membuat produk yang lebih unggul di pasar. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya akan membahas B. Tujuan merek. Pada strategi pemasaran dan target bisnis perusahaan secara tujuan, membuat merek produk dapat bervariasi dan tergantung umum. Belum ada beberapa tujuan utama dalam pembuatan merek antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai identitas. Merek merupakan identitas yang membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing sehingga dapat memudahkan konsumen dalam mengenali dan melakukan pembelian ulang. Yang kedua, sebagai alat promosi. Merek yang menonjolkan daya tarik produk, misalnya dengan bentuk desain dan warna-warna menarik, dapat digunakan sebagai alat promosi yang dapat menggugah konsumen untuk melakukan pembelian dan mengonsumsi produk tersebut. Yang ketiga adalah untuk membangun citra. Suatu merek dapat menumbuhkan keyakinan, menggambarkan jaminan kualitas produk, serta membangun citra prestise tertentu kepada konsumen. Makin baik citra yang ditampilkan merek, makin besar pula masyarakat yang tertarik untuk membeli dan mengonsumsi produk tersebut. Yang keempat, mengendalikan dan mendominasi pasar. Dengan membangun merek yang terkenal, bercitra baik, dan melindungi hak eksklusif berdasarkan hak cipta atau paten, perusahaan dapat mendominasi pasar dan mempertahankan loyalitas konsumen. Dengan demikian, meski banyak produk pesaing yang beredar di pasaran, produsen merek yang bersangkutan tidak perlu kehilangan konsumen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Angel, saya akan menjelaskan tentang materi membuat merek. Jadi, ketika perusahaan menciptakan suatu merek produk, baik barang maupun jasa, merek tersebut harus segera didaftarkan ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tujuannya adalah agar merek dagang tersebut tidak ditiru oleh pesaing. Merek yang tidak dapat didaftarkan di DJKI adalah merek yang memiliki daya pembeda. Berdasarkan elemen-elemen penyusunnya, berikut ada beberapa hal yang berkaitan dengan membuat dan mendaftarkan merek. Yang pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan. Merek yang tidak dapat didaftarkan dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah merek yang diajukan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Maksudnya adalah merek tidak boleh mengandung kata, gambar, atau simbol yang melanggar norma masyarakat, menyinggung agama, bertentangan dengan hukum, atau merusak ketertiban umum. Tujuan aturan ini dibuat supaya merek tetap sopan, aman, dan bisa diterima semua kalangan. Contoh produk, minuman energi bernama Narkoba Boost. Jadi narkoba ini tuh mengandung kata negatif. Sebaiknya nama minuman energi ini diganti menjadi kata-kata positif seperti Power Boost. Lalu yang B, sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Artinya, merek tidak boleh hanya berupa nama umum dari barang yang dijual karena tidak memiliki ciri khas dan tidak bisa dibedakan dari produk lain. Contoh produknya adalah air mineral bermerek air putih. Sebaiknya kita bisa menggunakan nama unik seperti Aquafresh, Clear Drop, atau nama buatan lainnya.
Lalu yang C, membuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis. Artinya, merek tidak boleh membuat konsumen salah paham tentang asal produk, bahan, kualitas, atau kegunaannya. Contoh produk, kopi instan bermerek Kopi Brazil, padahal diproduksi di Indonesia dan bukan dari biji kopi asli Brazil. Sebaiknya kita mengasihi nama dengan merek kopi Nusantara atau kopi lokal blend. Yang D, membuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan jasa yang diproduksi. Artinya, merek tidak boleh mengklaim manfaat yang berlebihan atau tidak benar karena bisa menipu konsumen. Contohnya, vitamin bermerek Sembuh Total. Seharusnya jangan meletakkan nama Sembuh Total. Kita bisa mengganti nama Sembuh Total ini dengan nama Fit Day dan Vitaboost. Lalu yang E, tidak memiliki daya pembeda. Artinya, nama merek yang digunakan ini terlalu umum, tidak unik, dan sulit dibedakan dari produk lain yang sejenis di pasaran. Contoh produknya, sepatu bermerek Sepatu Bagus. Karena Sepatu Bagus ini tuh terlalu umum, jadi kita bisa mengganti nama Sepatu Bagus ini menjadi Step Run atau Urban Fit. Atau bisa menggunakan nama ciptaan sendiri. Lalu yang F atau yang terakhir itu adalah merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Artinya, merek yang digunakan ini tidak boleh menggunakan nama atau simbol yang sudah menjadi milik umum karena tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak. Contohnya, obat P3K bermerek Palang Merah. Seharusnya kita mengganti nama Palang Merah ini menjadi simbol atau nama buatan sendiri seperti Medcare atau First Aid Plus. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.